Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Advent bagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat, dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan gumuli di Minggu Advent keempat tanggal 19 Desember 2021 tertulis dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 16. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Inilah firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu, sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong." Amin. Demikianlah firman Tuhan, dan tema untuk Minggu Advent keempat 19 Desember 2021 adalah Immanuel, Allah beserta kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu kisah inspirasi yang kiranya dapat memperkaya pemahaman kita tentang perikop ini. Dan kisah ini menceritakan tentang seekor burung merpati yang dapat berbicara dan juga seorang pengembara. Nah, diceritakan suatu ketika sang pengembara itu sedang berjalan melewati sebuah hutan. Dan ketika ia sedang melewati hutan itu, di tengah jalan dia melihat seekor burung merpati yang sedang terluka dan tidak dapat terbang oleh karena lukanya. Melihat kondisi burung merpati tersebut, timbul rasa iba. Ia berbelas kasihan, lalu mengobati luka-luka yang ada dalam tubuh burung merpati sampai sembuh. Nah, singkat cerita, menurut kisah ini, setelah burung merpati yang bisa berbicara itu sembuh karena diobati oleh pengembara tadi, nah burung itu berkata kepada sang pengembara, "Sebagai tanda terima kasihku kepadamu, karena engkau telah mengobati lukaku hingga sembuh, aku akan memberikan 3 nasihat bijaksana sebagai petunjuk yang sangat berharga dalam kehidupanmu. Dan ketika engkau nanti dapat melaksanakan ketiga nasihatku, sebagai tanda terima kasihku, saya akan memberikan hadiah yang kiranya dapat berguna dalam kehidupanmu." Lalu dia atau burung merpati tadi mengucapkan 3 nasihat itu. Yang pertama dikatakan,
Jangan percaya dengan segala sesuatu yang akan kamu dengarkan selama penggembaraanmu. Jangan percaya dengan segala sesuatu yang kamu dengar selama penggembaraanmu. Nasihat yang kedua, jangan berusaha melakukan sesuatu yang di luar kemampuanmu. Dan nasihat yang ketiga, jika engkau berbuat kesalahan, segeralah lupakan kesalahan itu, jangan ulangi, dan pikirkanlah hal-hal yang lain. Inilah ketiga nasihatku yang harus kamu lakukan. Dan ketika kamu dapat melakukan itu, maka seperti yang aku katakan tadi, aku akan anugerahkan pemberian yang kiranya dapat berguna dalam kehidupanmu. Itulah kata sang merpati kepada pengembara tadi. Mendengar perkataan merpati itu, sang pengembara lantas melepaskan burung merpati itu. Dan apa yang terjadi setelah pengembara itu melepaskan merpati tadi? Setelah merpati tadi terbang ke suatu ranting pohon yang tidak jauh dari situ, dia berkata kepada pengembara itu, engkau telah membuat kesalahan besar karena telah membebaskan aku. Karena sesungguhnya yang ada di dalam tubuhku ini adalah berlian yang luar biasa mahalnya, yang dapat menjadikanmu kaya raya. Itulah yang dikatakan oleh merpati. Sesungguhnya engkau telah membuat kesalahan besar karena telah melepaskanku, karena di dalam tubuhku sesungguhnya ada berlian yang luar biasa mahalnya. Nah, tentu mendengar perkataan itu, pengembara tadi menyesal melepaskan burung merpati. Dan dia segera memanjat pohon untuk menangkap merpati tersebut. Akan tetapi burung itu dengan sigap terbang ke ranting yang lebih tinggi lagi. Nah, tanpa memperdulikan bahaya, pengembara itu memanjat lebih tinggi lagi karena ambisi ingin menangkap burung merpati tadi. Namun setelah pengembara itu semakin tinggi memanjat pohon tersebut untuk menangkap burung merpati, tiba-tiba dia terjatuh dan mengakibatkan luka yang sangat serius, bahkan sampai mengakibatkan patah kaki. Nah, setelah itu Bapak Ibu, merpati berkata kepada sang pengembara, tadi saya sudah memberikan 3 nasihat bijaksana sebagai petunjuk yang harus kamu lakukan dalam kehidupanmu. Namun engkau tidak menuruti nasihatku. Bukankah tadi nasihat pertama saya katakan, jangan pernah percaya dengan segala apa yang kamu dengar. Namun ternyata ketika aku tadi mengatakan di dalam tubuhku ada berlian yang sangat mahal, engkau begitu saja mempercayai bualanku. Padahal itu hanya bualan semata. Tidak hanya itu, engkau juga tadi berusaha menangkapku di atas pohon itu. Padahal nasihatku yang kedua tadi saya katakan, jangan berusaha melakukan sesuatu yang di luar kemampuanmu. Bagaimana mungkin engkau dapat menangkapku di atas pohon ini? Engkau telah melanggar nasihatku yang kedua. Dan juga engkau telah melanggar nasihatku yang ketiga. Bukankah ketika engkau gagal tadi menangkapku, engkau tidak belajar dari kesalahanmu, bahkan melakukan sesuatu yang sangat konyol? Padahal nasihatku yang ketiga tadi saya katakan, jika engkau berbuat kesalahan, lupakan ambisimu, segera lupakan, dan pikirkanlah hal-hal yang lain. Namun engkau tidak melakukannya. Engkau selalu berusaha menangkapku walau kelihatan sangat mustahil. Nah, karena engkau telah menghiraukan ketiga nasihatku tadi, bukan malah hadiah yang telah engkau dapat, malah celakalah yang telah kau terima. Kakimu patah, sekujur tubuhmu luka-luka. Itulah yang dikatakan oleh merpati.
dan pengembara tadi menyesali apa yang telah ia lakukan karena telah melakukan kesalahan dan tidak mendengar nasihat dari burung merpati yang bisa berbicara itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dalam hidup yang sedang kita jalani saat ini, seringkali kita juga selalu diperhadapkan dengan banyak nasihat. Kita diperhadapkan dengan banyak petunjuk. Kita diperhadapkan dengan banyak tanda-tanda, di mana petunjuk atau tanda-tanda ataupun nasihat itu sesungguhnya untuk mengingatkan kita manakah yang harus kita lakukan dan juga manakah yang tidak seharusnya kita lakukan. Dan sesungguhnya jika kita mengabaikan petunjuk atau pertanda tersebut, maka hal itu bisa saja akan mengakibatkan dampak yang merugikan kita sendiri. Katakanlah misalnya jika hari sedang mendung atau berawan, kita mau keluar rumah, tentu kita harus mempersiapkan payung. Kalau tidak, tentu kita akan kena hujan. Jika hujan sudah turun, kita akan basah. Atau katakanlah misalnya dalam kesempatan lain, kita sudah diberi petunjuk untuk melakukan sesuatu hal, namun itu tidak kita lakukan. Nah, karena petunjuk-petunjuk yang mengingatkan itu tidak kita lakukan, itu bisa saja membuat dampak yang tidak baik bagi kita. Atau bahkan sebaliknya, Bapak Ibu, kita sudah diberi petunjuk untuk tidak melakukan sesuatu hal, namun tetap kita lakukan. Ya, katakanlah misalnya ada sebuah kursi yang baru dicat, sesungguhnya sudah ada tulisan atau tanda di situ, jangan duduk, baru dicat atau cat masih basah. Tapi kadang-kadang kita tidak mempercayai hal itu. Ya, dengan perlahan kita pegang cat itu dan ternyata masih basah dan ujungnya ya tangan kita kena cat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika ada pertanda muncul, sesungguhnya kita harus berpikir bagaimana agar kita dapat meresponnya dengan baik sehingga tidak merugikan diri sendiri. Segala pertanda petunjuk itu sesungguhnya berguna bagi kehidupan kita. Mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak semestinya kita lakukan. Nah, petunjuk yang harus kita lakukan, kalau kita lakukan tentu akan mendatangkan kebaikan, dan sebaliknya jika kita menentang atau tidak melakukan segala nasihat atau petunjuk atau tanda yang diberikan kepada kita, pada dasarnya itu akan membuat kerugian bagi diri kita sendiri. Nah, dalam perikop di minggu Advent yang keempat ini, kita tadi melihat bahwa Raja Ahaz juga melakukan kesalahan yang sangat fatal karena telah mengabaikan pertanda yang akan diberikan oleh Nabi Yesaya. Sebuah pertanda tentang keselamatan yang berkaitan dengan keselamatan bangsa itu. Raja Ahaz tidak mau menerima nasihat Yesaya untuk menerima tanda itu, sehingga tadi kita melihat pada akhirnya ia dikalahkan oleh Asyur, negara yang sesungguhnya dia ingin bersekutu. Nah, walaupun Nabi Yesaya sudah memperingatkan, walaupun Nabi Yesaya sudah memberikan petunjuk supaya Raja Ahaz meminta pertanda daripada Tuhan, tapi dia mengabaikan apa yang diucapkan oleh Yesaya. Dia lebih memilih untuk mengabaikan tanda yang diberikan oleh Tuhan itu. Dia lebih mengandalkan perhitungan politisnya. Dan memang kita lihat tadi sekilas alasan penolakan Ahaz seolah-olah dia adalah orang yang baik dan saleh. Ya, alasan penolakan Raja Ahaz terkesan tadi mencerminkan kesalehannya dengan mengatakan bahwa ia tidak ingin mencobai Allah. Nah, kan tetapi saudaraku, sesungguhnya alasan itu hanyalah kepura-puraan belaka. Sebenarnya dia lebih percaya kepada perhitungan militernya. Ahaz lebih memilih bergantung kepada Raja Asyur daripada bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, akibatnya Raja Ahaz dan kerajaan Yehuda harus jatuh ke tangan Asyur. Nah, semua itu terjadi
karena Ahaz menolak kemurahan Tuhan. Karena Ahaz menolak dan menyangkal kuasa Tuhan dengan mengabaikan tanda atau petunjuk yang telah Tuhan berikan. Nah, menyikapi penolakan Raja Ahaz, di ayat 13 Yesaya mengungkapkan rasa kesalnya terhadap sikap Ahaz yang tetap bersikeras. Dia berkata di ayat 13, "Belum cukupkah kamu melelahkan orang hingga kamu melelahkan Allahku juga?" Namun Tuhan masih tetap bersabar terhadap Ahaz dan berusaha mentobatkannya. Nah, oleh karena itu Allah berinisiatif memberikan suatu tanda kepada Ahaz. Dikatakan tadi bahwa tanda itu adalah seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Pada ayat berikutnya Yesaya menegaskan bahwa anak itu akan dibesarkan dengan makan dadih dan madu, makanan yang lezat yang dinikmati juga oleh para nenek moyang mereka pada zaman pengembaraan. Nah, Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dinubuatkan oleh Yesaya dalam perikop ini benar-benar telah terwujud di dalam kelahiran Yesus Kristus oleh seorang dara yang bernama Maria. Dan di dalam kelahiran Sang Immanuel itulah terwujud keselamatan yang dijanjikan itu. Keselamatan itu bahkan menyeluruh bagi semua bangsa, bukan hanya bagi bangsa Yehuda lagi, tetapi bagi seluruh bangsa yang mau percaya kepada Sang Immanuel. Nah, saudaraku, perilaku Raja Ahaz dalam perikop ini sesungguhnya itu juga adalah cerminan sikap orang yang tidak percaya kepada Allah. Raja Ahaz tadi berpikir bahwa kekuatan kerajaan Asyur itu lebih nyata dan lebih dapat diandalkan daripada kekuasaan Allah yang tidak dapat ia lihat. Dia lebih meyakini bahwa kekuatan pasukan Asyur dapat membantunya mengalahkan para musuhnya, sehingga nasihat supaya ia memperhatikan tanda yang diberi Allah tadi tidak dapat dia terima. Kekuatan yang tampak besar di matanya itu dipandangnya lebih menjamin keselamatan daripada kekuatan Allah yang walaupun sesungguhnya tidak terlihat, tetapi justru jauh mengatasi segala kekuatan manapun. Nah, tema ini minggu ini mengatakan Immanuel, Allah beserta kita. Kata Immanuel, Bapak Ibu, terdiri dari dua suku kata, yaitu Imanu dan El. Imanu artinya beserta kita, sedangkan El adalah sebutan untuk Tuhan Allah, Elohim. Jadi Immanuel artinya adalah Tuhan atau Allah beserta kita. Arti nama Immanuel, Allah beserta kita, merupakan suatu jaminan hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Suatu jaminan akan kehadiran Allah yang akan selalu menyertai perjalanan kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. 2 tahun ini, saudaraku, adalah masa-masa yang tidak mudah kita lalui. 2 tahun ini adalah masa-masa yang sangat sulit dan tidak bisa kita jalani dengan baik. Segala aktivitas kehidupan serba terbatas kita ikuti. Bahkan beribadah pun harus terbatas, bukan hanya bekerja. Nah, situasi kritis dalam masa pandemi ini hendaknya mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang sangat rapuh dan serba terbatas. Dan di dalam kerapuhan dan serba keterbatasan itulah firman Tuhan di minggu Advent keempat ini mempertegas bahwa semuanya itu bisa kita lalui sesungguhnya karena ada Immanuel di tengah-tengah kita. Sesungguhnya karena Tuhan beserta kita dalam masa pandemi itu. Nah, nama Immanuel menjadi jaminan yang hidup bagi setiap orang yang percaya dan yang berharap kepada Tuhan. Penyertaannya lah, Bapak Ibu, yang memampukan kita melewati berbagai kecemasan dan kekhawatiran. Penyertaannya merupakan anugerah terbesar yang pernah kita miliki. Nah, marilah kita tetap meyakini penyertaan Sang Immanuel, bukan malah mengedepankan kemampuan kita, bukan malah mengedepankan nalar berpikir kita seperti Raja Ahaz dalam perikop ini yang lebih memilih untuk mengikuti apa yang ada di dalam hatinya, bergantung kepada bangsa lain daripada memperhatikan
atau mengikuti tanda yang diberikan oleh Tuhan. Jangan pernah menolak tanda yang diberikan Tuhan dalam kehidupan yang sedang kita jalani ini. Sebab tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupanmu, itulah sesungguhnya yang akan menuntunmu di padang gurun. Itulah yang akan menuntunmu di dalam banyak pergumulan yang engkau hadapi. Dan itu jugalah yang akan menuntunmu untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Jadi sekali lagi, saya harus katakan kepada kita sekalian, jangan sekalipun pernah menolak segala tanda atau petunjuk yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Mintalah kekuatan Roh Kudus berdiam di dalam hatimu, maka niscaya engkau akan paham mana sesungguhnya tanda yang diberikan Tuhan dalam hidupmu. Dan jadikanlah minggu Advent yang keempat atau yang terakhir ini sebagai masa persiapan terakhir kita untuk membersihkan hati dalam mempersiapkan kehadirannya di dalam kelahirannya atau di dalam Natal, dan juga mempersiapkan kehadirannya ketika dia datang kedua kali ke dunia ini. Satu-satunya tempat yang layak bagi Immanuel adalah hati kita, Bapak Ibu. Hati yang penuh damai dan hati yang mau menyatakan damai. Hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Hati yang mau mengikuti segala tanda-tanda yang Ia berikan. Immanuel, Tuhan beserta kita, itu bukan hanya sebutan, bukan hanya nama, tetapi nama Immanuel itu benar-benar nyata di dalam kehidupan orang percaya, sebab Ia hadir beserta dengan kita di setiap apa yang kita alami. Dan itu sudah nyata kita rasakan, seperti saya katakan tadi, 2 tahun ini tidak mudah kita lalui, namun semuanya itu bisa kita lewati. Karena apa? Karena Tuhan beserta dengan engkau. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tetaplah berpengharapan yang hidup dan jangan pernah menolak segala tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan. Sebab sesungguhnya itulah kehidupan bagimu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyongsong perayaan Natal dan juga menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Tuhan yang beri kekuatan. Amin.